A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita ketemu lagi di Islam Itu Indah. Ibu-ibu sehat semuanya, Bu? Alhamdulillah. Bapak walaupun dikit sehat semuanya, Pak? Alhamdulillah. Jamaah yang di rumah juga sehat semuanya. Alhamdulillah, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan buat kita semuanya. Apalagi sekarang ini sudah detik-detik mau masuk bulan Ramadan nih, Bu ya. Ini Masya Allah luar biasa. Saya mau tanya sama jamaah yang ada di studio. Ibu-ibu, Bu, seneng gak Bu kalau suaminya duitnya banyak, Bu? Tapi tiba-tiba dipecat, gimana, Bu? Mau gak mau ibu-ibu bantu gak, Bu? Bantu ya, Bu ya. Suaminya kasihan karena laki-laki lebih susah cari pekerjaan daripada perempuan ya, Bu ya. Terus tapi kalau misalnya seandainya nih, Bu, udah ibu yang kerja, suaminya keenakan, gimana, Bu? Malah gak mau kerja, maunya di rumah aja, makan, tidur, nganggur terus-terusan. Gimana, Bu? Ada gak, Bu, yang kayak gitu, Bu, kira-kira, Bu? Ada ya, Bu ya? Ini luar biasa nih, Bu. Ada nih bapak-bapak mungkin yang di rumah yang masih nganggur nih. Udah nyari kerja gak dapat-dapat. Jadi malah keenakan di rumah terus gak mau kerja. Gak boleh begitu ya, Bu ya. Istrinya kesel gak, Bu? Nih, Bu, hari ini kita bahas ya, Bu ya. Zaman sekarang lagi tren nih, Bu. Lagi tren, makanya kita masukin tema kita hari ini adalah tren istri menafkahi suami. 1, 2, 3. Tren istri menafkahi suami. Tahu gak, Bu, artinya tren, Bu? Lagi ngetop, Bu ya. Lagi musim katanya nih, Masya Allah nih. Coba satu persatu kita bahas. Sebenarnya mungkin banyak juga laki-laki yang gak suka nganggur di rumah, tapi kan gak tahu gimana caranya. Ustadz Maulana mohon izin waktunya. Ini guru saya, tepuk tangan dulu buat Ustadz Maulana, Bu. Ustadz, ini kan sebagai laki-laki kan pada dasarnya kan harus istri dan anak-anaknya. Tapi bagaimana jika istri yang malah menafkahi suami serta anak-anaknya? Dan kita juga pengen tahu nih, Pak Ustadz nih, apa saja sih penyebabnya dari sudut pandang laki-laki, Pak Ustadz? Mohon izin waktunya, silakan. Makasih Mas Fadli. Tepuk tangan dulu untuk Mas Fadli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah seluruh sekalian alam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Satu bentuk kesyukuran buat kita karena kita dituntun oleh syariat, aturan agama yang mengaturkan bagaimana sebenarnya sosok manusia itu bentuk aturannya sesuai dengan fitrahnya, sesuai dengan karakternya. Sesuai fitrah dan karakternya, laki-laki itu menafkahi bukan dinafkahi. Laki-laki itu melindungi bukan dilindungi. Laki-laki itu memberi bukan diberi. Apalagi dalam al-keluarga ada namanya pertanggungjawaban. Tapi kenapa banyak laki-laki yang ngetren sekarang lagi dinafkahi sama istrinya? Bagaimana sih seperti ini? Menyikapi hal seperti ini, penyebabnya banyak laki-laki dinafkahi dari sisi laki-laki karena 3 hal. Suami bersifat parasit. Tahu nggak parasit? Kayak benalu, Pak Ustadz ya? Benalu, numpang. Makanya sebaiknya ada namanya harga diri. Harga diri sosok laki-laki malu kalau tidak kerja karena menopang tanggung jawab. Karena laki-laki itu segitiga terbalik. Kalau perempuan segitiga utuh, lancipnya di atas, lebarnya di bawah. Karena mau hamil kan? Kalau laki-laki terbalik, segitiga terbalik. Apa itu? Lebarnya di atas, lancipnya di bawah. Benar kan lancipnya di bawah? Benar kan lebarnya di atas? Karena mau menopang tanggung jawab. Yang kedua, penyebab banyak laki-laki dalam artian malah dinafkahi, jadi ngetren dinafkahi oleh istrinya karena istrinya memiliki pekerjaan atau usaha yang aslinya cukup. Sehingga merasa tidak usah memberikan kepada istri. Ketahuilah, laki-laki yang baik meskipun pendapatannya lebih sedikit daripada istri atau istri lebih dominan banyak penghasilannya, tetap ada namanya tanggung jawab. Kalau begitu aku yang bayar rekening listrik. Aku yang bayar iuran anak sekolah, aku yang membeli susu, sekalipun istri memiliki kelebihan,
istrinya beli emas. Suaminya beli tempat emas doang. Nggak apa-apa. Iya, istri beli baju yang mahal. Maka suaminya beliin bros. Yang penting ada tanggung jawab. Betul tidak, Bu? Inilah sosok tanggung jawab, inilah yang penting. Karena pertanggungjawaban pada suami terhadap istri akan diminta pertanggungjawabannya nanti kelak di hari kemudian. Karena pertanggungjawaban ini bukan saja memberikan sesuatu, tapi memberikan makan atas dan perasaan. Atas dan perasaan. Atas dan perasaan. Atas itu makanan, lahir maupun batinnya, perasaannya. Karena mohon maaf, yang ketiga inilah yang mungkin banyak yang terjadi karena faktor kemalasan. Faktor kemalasan ini, biar bagaimana pasti banyak alasan. Ciri-ciri orang yang malas adalah banyak alasannya. Kenapa dia kerja? Lagi hujan. Kenapa dia kerja? Lagi capek. Kenapa lagi tidak kerja? Susah dapat pekerjaan. Itu sebenarnya kenapa kemalasan. tidak kerja? Aku sudah tua. Tidak ada alasan. Betul. Ada kan itu yang sudah pensiun, udah kakek-kakek, tapi bikin waralaba, yang jualan itu, membuka usaha baru, lapangan pekerjaan, yang dalam tempat itu. Kan kakek-kakek loh itu. Jadi sebenarnya kalau bicara masalah tentang laki-laki yang nggak mau kerja ini, sebenarnya pada prinsipnya mereka itu malas. Mereka itu malas. Iya, sebenarnya kalau misalnya nggak bisa mencari pekerjaan, buatlah lapangan pekerjaan sendiri. Bagus banget Masya Allah, gitu ya Ustaz ya. Tepuk tangan dong. Ini alhamdulillah tadi kita sudah melihat pandang laki-laki, kenapa banyak istri yang kerja, lakinya malah enak-enakan di rumah. Coba kita lihat dari sudut pandang istri nih. Kira-kira faktor apa saja yang menjadi penyebab banyak istri yang malah menafkahi suami serta anak-anaknya dari sudut pandang perempuan. Ustazah Lulung, boleh maju ke depan, tepuk tangan dong buat Ustazah Lulung. Silakan Ustazah Lulung. Terima kasih Kakak Fadli. Kan aku masih muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, amma ba'du. Syukur kepada Allah, kita pada pagi hari ini cantik-cantik, soleha-soleha, ganteng-ganteng, subhanallah. Bersyukur, karena kalau kita istilahnya gak sehat juga gak kumpul di sini. Bersyukur udah dijinin sama suami, pergi subuh-subuh kagak masak di rumah. Masak kagak tuh ibu-ibu? Kagak. Beli ya, gampang ya. Iya deh. Aduh subhanallah ya, kalau kita ngomongin faktor-faktor kenapa sih sampai perempuan yang menafkahi suaminya, padahal suaminya bisa jadi dia itu pandai ya mencari nafkah. Mungkin ibu ya, Bu. Aduh merah-merah cakep banget. Mungkin yang pertama selain tadi Al Ustadz udah katakan itu adalah males, padahal di dalam salah satu peribahasa Arab menyatakan ijhad wala taksal wala takun gofilan. Bersungguh-sungguhlah kamu, jangan bermalas-malasan. Jadi faktor kenapa istri itu menafkahi suami, pertama ya ini adalah si suami nggak pede. Kenapa dia nggak pede? Karena kadang dia suka mengatakan gini, udahlah kamu aja dia mencari nafkah. Karena kan perempuan itu lebih cepat. Sementara kita laki-laki itu susah nyari pekerjaan. Jadi ya udahlah kamu aja deh. Kan diiming-iming tuh pahala tuh. Kan kalau perempuan yang membantu suami kan dapat pahala. Ya pahala sih pahala kan ya. Tapi kan kalau misalnya melanggar syariat Al-Quran bagaimana? Coba Bu, ya nggak Bu? Secara kan ibu-ibu kan kalau belanja kan, ya Allah ya. Ibu-ibu di sini kan tawadu Pak Ustadz. Tahu nggak tawadu Pak Ustadz? Tahu warna duit. Tahu banget warna duit. Makanya kalau misalnya suaminya ternyata nggak pede, padahal di dalam hadis nyatakan dalam kitab Bukhari Muslim, Bismillahirrahmanirrahim, ihris ala ma yanfa'uka. Berusahalah kamu untuk dapat manfaat yang bisa kamu ambil. Jadi berusaha. Jadi nggak ada tuh namanya nggak pede. Kerjaan tuh banyak di dunia ini. Kitanya aja yang kagak mau. Itu yang pertama yang nggak pede. Wasta'in billah. Abis dia udah yang namanya bahasanya apa itu? Udah berusaha. Wasta'in billah. Minta tolong sama Allah. Minta tolong sama saudara sekali dua kali dikasih. Ketiga kali ngomel, diomongin, pokoknya gitu deh. Yang namanya mulut ini ya Allah ya kan, itu yang pertama gak pede. Yang kedua, hadis tadi apa tadi bilang? Wasta'in billah, minta tolong sama Allah. Udah minta tolong, wala tajazana, jangan bersikap lemah. Masa cowok maco males? Masa cowok ganteng
nggak punya duit. Secara nih ya, kita nih ya, doain anak-anak aja deh Pak Ustadz ya, pengen punya suami tuh mantunya anak kita nih 4T. Apa itu? Tampan, Oh. takwa, tajir, punya T, tabungan. Jangan kesana-sana. Yang kedua, apa faktornya lagi? Faktornya lagi kenapa selain dia nggak pede? Karena dia tuh udah keenakan, akhirnya istrinya juga perlu dan butuh, dan dia punya yang namanya potensi. Ya udah deh, sementara kalau emang dia meredoi, aneh kerja aja deh, kan begitu ya. Kalau dia nggak redo, masa ya deh nggak ada yang ngasih makan segala macam, karena Allah yang berikan rezeki. Jadi kalau emang Allah ngasih rezeki, dua-duanya kerjasama Bener. kudunya. Begitu Tapi ada ya? juga mungkin karena mungkin istrinya penghasilannya lebih gede. Biasanya kan gajinya istri lebih besar daripada suaminya nih Bu ya. Yeah. Bikin suaminya minder. Ah udah, Yeah. aku di rumah aja deh biar istriku yang kerja. Kalau enak. Tapi kan gedenya relatif, Bang. Oh iya benar. Relatif. Ya Bisa Allah. jadi. Tapi Iya. kalau bisa istri bisa beli baju sendiri, suaminya beli gantungannya lah paling enggak Iya, ya, paling yang lebih nggak murah. begitu. Beli- Paling ada tanggung jawabnya Iya, gitu ya. beli buat cuci-cucinya. Benar. Terima kasih banyak Ustazah Lulung, tepuk tangan dong sama-sama. Ustazah Lulung. Masya Allah, terima kasih banyak. Ini luar biasa ya buat jamaah yang di rumah. Hari ini kita kedatangan ada Ustazah Lulung. Di sebelah kanan saya ada Ustadz Evi Effendi. Tepuk tangan juga buat Ustadz Evi Effendi. Ini Ustadz yang lagi happening banget nih Bu. Di Bandung, Jawa Barat. Kumaha damang Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi berangkat jam berapa tadi dari Bandung? Jam 12. Jam 12. Macet. Belum tidur? Ya segitu Nanti deh. tidurlah sekarang lah kalau bisa lah. Nanti saya bangunin kalau udah mulai tausiah. Jangan. Jangan ya. Jangan. Nggak tahu sih itu harus bersambung. Oh iya benar Pak Ustadz, maaf kalau gitu. Terima kasih banyak udah mampir lagi ke sini Ustadz Evi. Allah. Dan di sebelah kiri saya nih ada bintang tamu kita nih luar biasa nih. Ada bintang tamu kita. Ayo coba siapa Bu? Tahu nggak Bu? Intan. Ada Intan. Tepuk tangan dulu dong buat Intan. Intan gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Intan ini kan tema kita hari ini kan berbicara tentang istri ini atau perempuan yang menafkahi suaminya. Kalau Intan sendiri dari sudut pandang wanita setuju nggak kira-kira dengan pendapat seperti ini? Kalau saya pribadi sih, Kalau punya suami, suaminya nganggur, Intan yang kerja gitu loh. Mungkin dia bersih-bersih ngurusin anak ya Bu, kita nggak tahu juga ya Bu ya. Kan manfaatnya Jangan-jangan dia banyak yang lahirin juga. ya? Jangan-jangan dia yang lahirin nggak gitu. Gimana kalau pendapat Intan? kalau menurut saya sih nggak ada salahnya kalau seandainya istri bekerja ya. Yang namanya rezeki kan kita nggak tahu nih porsinya gimana. Betul. Cuma mungkin si suaminya juga harus sadar ya akan Sadar. kewajibannya, dan istri juga sadar akan kewajibannya sebagai istri mengurus rumah tangga gitu. Jadi setuju nggak kira-kira kalau seandainya istrinya nyari nafkah buat suaminya? Saya sih kurang setuju ya. Kurang setuju ya? Pokoknya suami harus tetap sadar akan tanggung jawab. Oh, Masya Allah. Iya. Kalau Intan sendiri ini kan Intan orangnya yang tipikal pekerja keras nih, Masya Allah, luar biasa Intan ya. Kalau misalnya seandainya nanti suatu saat nih punya suami yang nggak kerja, Intan kira-kira ngomong apa sama suaminya? Ya saya dari kecil sih memang sudah terbiasa untuk juga kerja. Dan kalau misalnya nanti punya suami yang misalnya nggak kerja, itu pasti akan jadi masalah juga ya nantinya. Jadi yang saya harapkan nanti calon suami ini harus bisa menafkahi, nggak apa-apa seberapapun dia sanggup, yang penting dia sadar akan tanggung jawab. Syarat calon suaminya Intan apa? Coba dong ya, kita kan biar tahu juga nih kan, mungkin ada yang mau daftar, kita kan nggak ngerti juga ya Bu ya. Ya Masya Allah luar biasa. Coba Intan Ya, mungkin yang penting- persyaratannya. Ada berapa syaratnya? Nggak banyak-banyak Nggak lah, yang banyak-banyak. penting soleh dan bertanggung jawab. Dan, Nggak bertanggung jawab. Iya. Nggak kerja nggak apa-apa. Nah itu termasuk tanggung jawab karena Iya benar. Iya. Terima kasih banyak buat Intan. Tepuk tangan dulu dong buat Intan. Masya Allah luar biasa ya. Sedang banget nih kalau zaman sekarang perempuan-perempuan makin cerdas tuh seneng Bu. Karena orang tuanya nggak khawatir lagi ya Bu ya. Punya anak perempuan, dia bisa memilih calon suaminya yang kira-kira bisa bertanggung jawab dan nanti membahagiakan dirinya. Tepuk tangan sekali lagi dong buat semua wanita Indonesia. Nah sekarang ini kita lanjutkan lagi nih. Kira-kira hal-hal apa saja sih yang dapat ditimbulkan dalam rumah tangga, dan apa bahayanya di akhirat jika seorang istri malah menafkahi suami dan anak-anaknya? Mau tahu Bu? Mau tahu aja, mau tahu banget. Mau tahu banget, kalau gitu kita panggil Ustadz Evi Effendi. Tepuk tangan buat Ustadz Evi Effendi. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa dzakara wal unsa wa ja'ala bainakuma tabi'atan satta wa fadala ba'dahum ala ba'din bittaqwa. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa khalaqnakum ajwaja. Apapun Allah ciptakan berpasang-pasangan. Ada laki-laki, ada perempuan, ada langit, ada bumi. Ada tugasnya masing-masing.
Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Secara pokok laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yatihi. Siapapun yang memimpin akan diminta pertanggungjawaban. Termasuk istri di keluarganya diminta pertanggungjawaban bagaimana pendidikan terhadap anaknya. Bicara fungsi istri, versinya di dalam Al-Quran. Hukum harsul lakum. Istrimu pakaian bagimu. Annasyi'tum partu hasakum. Datangi dari kamu mana kamu suka. Artinya tapi bukan seenaknya difungsikan, disuruh kerja itu ini dan lain sebagainya. Maka kenapa kalau nikah perempuan itu dikasih mahar? Artinya jadi tanggung jawab kita. Tapi harus bijaksana dalam masalah ini. Rasulullah punya istri yang namanya Khadijah. Khadijah saat itu mendanai Nabi. Ini wilayahnya Antarodin. Selama istrinya ridho. Tapi kalau bergeser fungsinya jadi istri yang memimpin, ini persoalan kekinian ya. Banyak istri yang gajinya lebih gede daripada suami. Disebabkan istri lebih gampang mencari rizki, mencari nafkahnya terbalik. Jadi banyak sekarang cowok soleha Ustadz. Ya, pria muslimah ya. Maka kategori mencari jodoh itu cari secara kategori yang suka ke masjid, cowok itu the real man go to masjid. Ya, kenapa? Karena itu faktor psikologi. Tapi di masjidnya juga cari cowok secara psikologi yang tidak bersandar ke tembok atau ke tiang masjid, Mas Fadli. Kenapa? Berarti dia cowok yang sudah tidak mampu menopang tulang punggungnya sendiri, apalagi dari tulang punggung keluarga kita gitu loh. Takutnya numpang tidur doang di masjid. Ya, itu banyak sekarang yang ke masjid. Kenapa di masjid? Kirain itikaf homeless. Ya, kosan mahal. Sekarang anak muda di Bandung jam 10 pagi udah di masjid, ditanya, "Kenapa pada di masjid?" "Ya Ustaz, alhamdulillah ikut ngecas," katanya. Ya lumayan lah, ngecasnya ngecas syariah ya. Nah, jangan sampai istri yang ngecas suami. Suami jadi malas, betul. Al-kasalu daun, malas itu penyakit. Hati-hati. Ini harus diobati. Banyak yang istilahnya mah orang Sunda bilang, punten halo Bandung, nyalindung ka gelung, berlindung ke istri. Ya, berlindung ke istri karena disebabkan malas bekerja, susah pekerjaan, lalu kemudian bersandar ke yang bukan Allah. Banyak sekarang yang bergeser nilainya, sehingga banyak perceraian disebabkan apa? Penghasilan suami lebih rendah daripada penghasilan istri. Kalau istrinya ridho nggak masalah. Seperti istri saya kan, dunia umataun. Dunia itu kan perhiasan. Wa khairu matain, dan sebaik-baiknya perhiasan almar'atu sholihah. Maka istri saya nggak pakai perhiasan. Saya suka rayu gini betul kata Ustaz Maulana. Ngapain sih perhiasan pakai perhiasan? Itu dalih Ustaz supaya nggak mau beliin perhiasan gitu. Itu mah trik manajemen ya. Sebetulnya nggak boleh bersembunyi di balik alasan. Orang malas itu betul banyak alasan. Jadi alasannya apa? Dan ini efek di akhirat nanti gimana? Tentunya akan berat pertanggungjawabannya. Di Al-Baqarah 233 nanti Ustaz Sam bisa bantu dalilnya. Di Al-Baqarah 233 kewajiban suami itu adalah menafkahi istri dan anak-anaknya. Kalau ini bergeser jadi zalim, mestinya syukur. Wad usyai fi mahallihi, menempatkan segala sesuatu tepat pada tempatnya. Maka hati-hati, semua akan diminta pertanggungjawaban. Kullu muyassaru lima khuliqalahu, untuk apa dia diciptakan? Allah mudahkan untuk apa dia diciptakan. Insyaallah kalau kita tawakal kepada Allah, Allah akan kasih rezeki, kasih jalan kepada kita. Maka innalladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Bersungguh-sungguh, enggak boleh mengedepankan alasan. Allah yang memberi rezeki. Wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu mahraja. Jangan mengeluh bersembunyi di balik alasan. Ini yang jadi bahaya, yang jadi berat di akhirat nanti. Maka jangan sampai jadi cowok soleha, jadi pria muslimah yang sholatnya aja di rumah, kasih mau kena pinky bu, ya. Berarti dia cowok cheerleaders ya. Jadi rezeki itu ada di sholat subuh ke masjid. 2 rakaatnya ini qobla subhi khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan iya, tapi ada juga mungkin istrinya terlalu dominan di rumahnya. Ibu-ibu galak nggak bu di rumah bu? Berarti sama ini suami. cowok tomboy, cewek tomboy berarti. Ibu-ibu galak nggak bu sama suami bu? Galak katanya ibu ya. Gara-gara ibu-ibu jadi galak. yang di rumah yang kita bahas kali ini adalah cowok-cowok yang malas. Malas. Laki-laki yang malas bertanggung jawab atas keluarganya. Betul. Padahal dia mampu, dia tidak membahas laki-laki yang
diuji oleh Allah Betul. lewat sakit yang menyebabkan beliau tidak kerja sehingga diwakilkan oleh istrinya. Iya, Jadi betul. tanpa menyinggung perasaan siapapun. Betul, Dan ini betul, juga betul. harus hati-hati karena dalam surah An-Nisa sudah dijelaskan bima faddalallahu ba'dahum ala Ala ba'd. ba'din. Allah sudah memberikan kelebihan kepada laki-laki. Kelebihannya apa? Bima anfaqu min amwalihim, karena mereka punya kelebihan dan mereka menafkahkan hartanya. Jadi kalau misalnya kita tidak pakai kelebihan yang diberikan Allah, sama saja kita mengkufuri nikmatnya Allah. Ini Masya Allah luar biasa tema kita hari ini buat jamaah yang di rumah nih dari studio yang masih penasaran nih ya. Jangan kemana-mana, nanti ada juga kisah hikmah yang akan dibawakan oleh Ustadz Maulana. Sedikit dong bocoran Ustadz, kisahnya tentang apa nih Pak Ustadz? Kisah sosok wanita yang berniat untuk menafkahi suaminya. Oh, dari Sosok zaman wanita di Rasulullah. zaman Rasulullah, sosok wanita yang menganjurkan untuk menafkahi, memberikan materi buat suami. Ih, Masya Allah, nanti Pak Ustadz ya diceritain sama kita Iya. semuanya biar kita semakin mengerti lagi nih tentang permasalahan ini. Buat jamaah yang di rumah jangan kemana-mana, nanti kita juga akan lanjutkan membacaan ayat suci Al-Quran kita di surah Al-Baqarah ayat 174 sampai dengan 176. Tapi sebelumnya kita akan mendengarkan terlebih dahulu ada penampilan Mas Indonesia yang akan menyanyikan sebuah lagu yang diangkat dari hadis Rasulullah SAW. Silakan teman-teman Nas. Memberi nafkah kepada siapa saja yang menjadi tanggungan, termasuk istrimu, walau ia bekerja dan lebih banyak menghasilkan darimu. Istrimu, kewajibanmu di dalam nafkah, walau ia mandiri. Istrimu, kewajibanmu di dalam nafkah, walau ia mandiri. Jamaah. Oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kembali lagi di Islam itu Indah. Masya Allah luar biasa buat jamaah yang di rumah yang baru bergabung di Islam itu Indah. Seneng banget, saya ingetin lagi hari ini temanya adalah tren istri menafkahi suami. Apa Bu? Tren istri menafkahi suami. Dan ada bintang tamu kita hari ini, ada Ustazah Lulung di sebelah kiri saya, ada di sebelah kanan saya Ustadz Evi Effendi, dan juga ada Intan Aletrino di sebelah kiri saya. Tepuk tangan dulu buat semua yang sudah hadir di sini. Masya Allah luar biasa. Kalau tadi sudah dijelaskan di awal oleh para narasumber kita berbicara tentang masalah istri yang bertanggung jawab terhadap suami dan anaknya. Ini bukan masalah karena istrinya mampu sebenarnya, tapi sebagai laki-laki seharusnya punya tanggung jawab. Ustadz Maulana tadi mengingatkan kepada kita bahwa kalau misalnya laki-laki yang nggak mau kerja itu bukan karena nggak bisa, tapi karena malas. Ada alangkah baiknya apabila kalau seandainya nggak bisa diterima pekerjaan di luar, menciptakan pekerjaan sendiri di rumahnya. Ini Masya Allah nih. Nah sekarang kita coba mendengarkan nih, sebelum kita lanjut nanti mendengarkan tausiah, ada kisah hikmah yang akan dibawakan Ustadz Maulana. Saya dari tadi udah penasaran, udah lama nggak dengar kisah hikmah. Tepuk tangan dulu dong Bu buat Ustadz Maulana. Silakan, mohon izin waktunya Pak Terima Ustadz. kasih. Belajarlah dari kisah. 2/3 isi kandungan Al-Quran adalahnya kisah. Kita mengambil kisah hikmah kali ini agar kita bisa mengambil intisari, bisa mengambil pembelajaran, yakni sosok kisah wanita di zaman Rasulullah SAW yang bernama Zainab Ats-Tsagafiyah. Sosok wanita yang menekuni dunia bisnis dan menjadi seorang pengrajin, menghasilkan, berbisnis. Wanita ini kaya karena Zainab Az-Zagafiyah radhiyallahu anha adalah seorang wanita bangsawan yang kaya raya yang berasal dari kabilah Bani Sakit di Taif. Ketahuilah, apakah sosok Zainab ini mencari pasangan hidup orang kaya? Ternyata tidak. Sosok wanita yang hebat ini, sosok wanita berbisnis ini
justru memilih laki-laki sederhana, memilih laki-laki yang dalam artian, mohon maaf, punya kekurangan, punya cacat, tidak punya apa-apa. Karena Zainab meyakini bukan harta, bukan dunianya, dalam akhlaknya dan kepribadiannya, tanggung jawabnya. Zainab menjatuhkan pilihannya kepada sosok sahabat Nabi yang bernama Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika pernah Nabi mengutarakan untuk memerintahkan bersedekah kepada keluarga terdekat. Maka Zainab yang tahu kalau Abdullah bin Mas'ud adalah sahabat Rasulullah yang sangat dekat bertanya, "Wahai suamiku, beritahukanlah kepada Rasulullah, apakah saya bisa memberikanmu sedekah?" Abdullah bin Mas'ud malu menanyakan hal itu kepada Rasulullah, sekalipun Abdullah bin Mas'ud adalah orang yang sangat dekat dengan Rasulullah. Abdullah bin Mas'ud malu. Abdullah bin Mas'ud jalan bersama dengan istrinya ke rumah Rasulullah. Kebetulan ada Bilal bin Rabah, yang kebetulan ada sosok wanita dari satu kabilah yang datang mengadu kepada Rasulullah perihal pertanyaannya sama persis dengan Zainab. "Sudahlah suamiku, kalau memang kamu takut masuk, biar aku aja yang nanya kepada Rasulullah." Maka karena gini, Zainab ini ingin sekali bersedekah kepada suaminya. Ketahuilah, sebelum berucap, wanita dari kabilah yang lain bertanya, "Bolehkah saya bersedekah kepada suamiku?" Maka tenanglah hatinya Zainab, karena pertanyaannya sama dengan pertanyaannya dirinya, tanpa melukai perasaan suaminya. Maka Rasulullah mengutarakan, istri wanita yang bersedekah kepada suaminya mendapatkan 2 ganjaran pahala, ganjaran silaturahim dan ganjaran pahala sedekah. Maka senanglah hatinya, bahagialah. Maka Zainab pun bersedekah kepada suaminya. Kita bisa mengambil kisah hikmah di balik ini. Hikmahnya, sosok wanita tidak ada salahnya kalau mau bersedekah kepada suaminya, menafkahi suaminya sepanjang dua-duanya ridha dan mau. Amin. Masya Allah. Tepuk tangan dulu dong buat Ustaz Maulana. Terima kasih banyak Pak Ustaz. Luar biasa ya. Dari kisah tadi ini belajar kita semuanya bahwa nggak ada salahnya juga sih sebenarnya kalau memang istrinya ridho, bisa ngebantu suaminya, apapun yang diberikan kepada suaminya dan keluarganya itu berupa nilainya sedekah ya. Ada 2 pahala tadi Pak Ustadz ya. Masya Allah Pak Ustadz, luar biasa ya. Nah ini buat jamaah yang di rumah nih ya. Ini mungkin yang sudah dari tadi penasaran nih, kira-kira nih apa lagi nih lanjutannya nih. Aduh, bingung juga jadinya semuanya nih ya. Langsung aja kita kasih kesempatan dulu nih sebelum dilanjutkan oleh narasumber. Ada yang mau nanya kan nih, jamaah yang ada di studio? Boleh, ibu-ibu yang mau bertanya silakan buka angkat tangannya. Silakan. Yang mana sebentar? Oh, yang ini nih di sebelah kiri saya dulu. Silakan ibu, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri dari pengajian Al-Khairiyah Bekasi. Silakan Ibu Fitri pertanyaannya. Pak Ustadz, Bu Ustadz, saya punya pertanyaan. Saya mempunyai saudara saya itu bekerja, sedangkan suaminya tidak. Sedangkan badannya masih segar bugar gitu. Sampai saudara saya itu tidak bisa bertemu anaknya karena sibuk bekerja. Akhirnya saudara saya itu punya niatan untuk meminta cerai kepada suaminya. Bagaimana itu Pak Ustadz? Oh, Masya Allah. Ya. Gini deh, sebentar Ibu ya. Yang jawab perempuan dulu. Silakan Ustaz Lulung, boleh dijawab nih. Terima kasih. Iya. Jadi kalau kita ngomongin masalah ternyata perempuan ini yang bekerja, kemudian laki-lakinya ternyata padahal sehat. Kalau sakit sih nggak apa-apa ya Kak Fadil ya. Itu pasti ada yang namanya rukhsah. Tapi kalau dia sehat, dinyatakan boleh nggak kita minta cerai? Ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 229. Kalau suami tidak mau menceraikan istrinya, berarti kan istri yang
ingin hulu. Hulu itu minta melepaskan ikatan. Karena apa? Dia nggak ngasih nafkah lahir. Betul. Udah gitu nggak ngasih nafkah batin. Betul. Ya kan? Yang namanya di dalam Al-Quran pernikahan itu kan memang harus ada nafkah lahir, nafkah batin. Memang sih kalau memang dia sakit itu beda. Ini sehat kan? Sehat. Ya Bu ya? Alasannya Seger. katanya susah nyari kerja. Nah itu dia tuh. Kalau udah ngomong alasannya susah, berarti dia sudah tidak percaya kepada kebesaran Allah. Betul. Kan rezeki udah Allah atur. Betul. Bahkan di dalam Al-Quran lagi dalam surat 42 Allah juga berfirman bahwasanya ketika Allah berikan rezeki itu sesuai dengan ukuran. Ya. Mungkin dia kurang usahanya. Males tadi kata Males Ustaz tadi bilang di kalau awal dia berusaha itu. kerjaan itu banyak. Heeh. Bahkan dibilang rezeki itu kan udah ada aturannya. Kalau nggak pakai aturan, semua hamba Allah nih labago pasti pada belagu. Ya mungkin Allah belum kasih karena dia mungkin ntar jadi belagu. Benar. Mungkin, Coba ya kita kan? lihat dari laki-lakinya nih. Oh, Coba iya, jawabannya kayak gimana? Mungkin Ustadz Evi bisa ditambahkan, silakan. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Ini masalah wus'un. Jadi tidak bekerja itu mungkin karena malas, karena tidak suka, karena memang nggak ada keinginan, numpang hidup aja gitu. Jadi penunggu rumah teladan. Ya ini ibu berhak mengajukan hulu gugat cerai karena Allah pun memberikan keluasan ini sah dan terkisahkan Yaman Rasul ada yang mengeluh tentang suaminya. Ya Rasulullah, suamiku seperti yang ibu ceritakan tadi, kembalikan saja maharnya katanya. Dah hidup teh untuk nyaman, sakinah, mawadah, warahmah. Iya. Bukan untuk tidak nyaman. Kalau rumah tangga sudah nggak nyaman, apalagi yang berhak ngasih nafkah lalu kemudian tidak, Betul. ya sudah. Ya Masya Allah, jadi gitu jelas Ibu ya. Jadi kalau seandainya ibunya ridho nggak ada masalah. Tapi kalau ternyata ibunya nggak ridho, atau saudara ibu nggak ridho, ya selesaikan aja permasalahannya gitu ya. Terima kasih Ibu ya. Makasih Bu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sekali lagi dong. Terima kasih banyak nih. Ayo buat jamaah yang di rumah, yang di studio, yang udah nggak sabar lanjut baca Al-Qur'annya, silakan sekarang dibuka surah Al-Baqarah ayat 174 sampai dengan ayat 176. Karena kita langsung masuk ke segmen Yuk Baca Al-Qur'an. Untuk itu langsung saja Ustaz Syam, mohon waktunya untuk bisa Siap, memimpin insyaallah. membacanya suci Al-Quran. Silakan Ustaz Syam. Baik, terima kasih Mas Fadli. Alhamdulillah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah masuk di ayat 174 surah Al-Baqarah. Awal ayatnya itu innalladzina yaktumuna ma anzalallahu. Dia berada di halaman kelima dari juz 2. Kalau kita pakai Quran hafalan, halaman kelima juz 2, halaman 26 di dalam Al-Quran. Kalau kita pakai Quran Madinah atau Quran hafalan, innalladzina yaktumuna ma anzalallahu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalila. الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطون النار أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم
ولهم عذاب عليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Alhamdulillah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan ditutup dulu Qur'annya karena setelah ini kita mau lanjut lagi di ayat Al-Baqarah ayat 177. Dan buat jamaah yang masih penasaran, kira-kira ibu-ibu ada nggak sih pahalanya kalau ibu-ibu membantu suaminya atau malah menafkahi anak-anaknya? Nah, nanti akan dijelaskan oleh Ustazah Lulung yang kita cintai sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang di studio, silahkan buka kembali Al-Qur'annya. Kita lanjutkan bacaan yang tadi ya Bu ya. Buat jamaah yang ada di rumah yang baru bergabung, silahkan dibuka suratul Baqarah ayat 177. Dia berada di halaman 27 sebelah kanan awal halaman. Laisal birra an tuwallu wujuhakum. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وآتى المال
والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب واليتامى وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن وأهل سنة نبيك Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita nyampe di ayat 177. Gak berasa ini. Ini biasanya kita mulai tersendat-sendat bacaannya Bu ya. Gak apa-apa, tersendat-sendat pun insya Allah ada pahalanya. Apalagi berjamaah, Al-Quran itu baru ditatap sudah berpahala, didengar sudah berpahala. Apalagi kita mendengarkan sambil kita lihat, sambil kita ngikutin, insya Allah. Kalau sudah berlanjut bacaannya, insya Allah bakalan bisa lancar semuanya. Jamaah yang di rumah jangan menyerah, ikuti saja terus, insya Allah bisa baca semuanya nanti. Nah, ayat ini juga berkaitan dengan apa yang kita bahas. Ternyata disebutkan wa atal mala ala hubbihi, dan orang-orang yang menafkahkan hartanya, yang dicintainya kepada siapa yang pertama Bu? Kalau mau menafkahkan harta, kalau mau memberikan sedekah, ternyata kita biasa ke yatim, ke orang miskin. Ternyata yang pertama zawil kurba, orang dekat atau keluarga. Kita nafkah ke keluarga, sedekah ke keluarga itu, istri sedekah ke suaminya, itu luar biasa pahalanya. Jamaah alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan ayat-ayat kita lagi selanjutnya. Sadaqallahul adzim. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz Syam. Tepuk tangan dong buat Ustaz Syam. Alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah melanjutkan pembacaan yang suci Al-Qur'an kita. Mudah-mudahan Allah berikan pahala buat semua yang membacanya. Amin amin ya rabbal alamin. Ini Masya Allah nih ya, sebelum kita lanjutkan nih dari narasumber kita. Tamu, saya mau tanya apa mau bintang tamu yang nanya nih? Saya mau nanya. Oh, iya. Intan mau nanya apa, silakan. Ayo. Iya, Ustazah. Ini kalau misalnya ada situasi seperti tadi ya, kalau ada suami yang memiliki istri yang memiliki penghasilan yang lumayan, dan kemudian suaminya ini tidak menafkahi istrinya nih, apakah si suami itu termasuk menelantarkan keluarga atau tidak? Oke, sebentar ya biar para laki-laki yang jawab nih. Yang biasanya kan yang suka melantarkan itu kan laki-laki katanya, menelantarkan keluarga atau tidak? Iya kan biasanya begitu kan? Coba kita kasih Ustadz Evi, silakan. Hati-hati dengan doa orang yang terdalimi. Itu doa tanpa hijab, ad-da'watal madlum. Ketika istri kita terdolimi dengan tidak diberi nafkah, mungkin dia tidak bicara karena takut KDRT. Betul. Ya, banyak ini terjadi disebabkan tidak bicara itu karena tekanan. Makanya tadi solusinya kembali hulunya difungsikan. Nah, kalau ini terjadi, kemudian bagaimana nasib suami? Ya udah, termasuk suami yang tidak bertanggung jawab. Imam itu harus adil, imam adilun. Yang dimuliakan Allah itu imam adil. Ketika suami tidak memberikan, maka tidak bisa lepas dari hak dan tanggung jawab.
Seperti iya karena budu itu kewajiban asasi. Wa iya karena stain. Berikhtiarlah dulu. Nanti Allah yang penuhi kebutuhanmu. Bukan kita yang menentukan hasil. Ini bagian dari tawakal. Maka ketika suami melakukan ketidaktanggungjawabannya, iya, maka karena istrinya udah punya penghasilan yang gede, seolah gitu kan. Jadi udahlah, udah punya penghasilan istri saya nggak usah ngasilin, nggak usah bantuin lah gitu ya kan. Biar nanti dia udah punya semuanya sendiri, awas, bisa harta sendiri. istri bukan harta suami, tapi harta suami harta istri. Masya harus ada izin. Allah. Tuh, tepuk tangan dong Bu. Ustadz Maulana ditambahkan, silakan Pak Ustadz, mohon izin. Ada 3 yang terjadi kepada suami yang tidak menafkahi istri. Karena pertama, itu perempuan boleh menuntut. Boleh menuntut. Kemudian yang kedua, tidak boleh menuntut, tapi bersabar karena menunggu usaha suami karena mungkin lagi down. Dan yang ketiga, betul. Apa? Yaitu down. Yang ketiga, tidak boleh menuntut, justru istri yang mendanai, membantu suami. Betul. Jadi sikap itulah yang dilakukan. Apakah dia zalim? Jelas dia Zolim. Jadi kalau misalnya tapi tidak boleh juga, jangan sampai ada alasannya. Betul. Masya Allah, tepuk tangan lo dong Bu. Ini mudah bisa jadi pelajaran buat semuanya. Tapi sekarang masalahnya begini nih. Ini kan wanita-wanita juga perlu tahu nih. Kita perlu tahu ya, maksudnya buat ibu-ibu semua yang ada di studio dan juga yang di rumah. Sebenarnya seperti apa sih pahala-pahala yang didapatkan ketika istri malah menafkahi suami dan anak-anaknya? Pengen tahu nggak Bu? Pengen tahu Bu? Kalau gitu langsung aja kita panggil Ustazah Lulung. Tepuk tangan buat Ustazah Lulung. Silakan Ustazah Lulung. Terima kasih Kakak Fadli. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Aduh, gimana sih pahalanya nih kalau sampai perempuan yang mencari nafkah gitu Pak Ustadz ya? Gimana kah pahalanya? Pahalanya itu banyak banget. Seperti tadi yang dinyatakan dalam kisah Zainab As-Sakofiyah, bahwasanya pahala seorang wanita yang mencari nafkah atau membantu mencari nafkah itu kan pahalanya 2. Satu adalah pahala dia bersodako. Karena apa? Bukan kewajiban perempuan nyari nafkah. Ya enggak? Ya enggak jamaah? Karena apa? Yang namanya perempuan itu kan tulang rusuk pria. Kenapa dijadikan tulang punggung? Berarti kan salah. Jadi pahala yang pertama adalah pahala dia bersodako. Kenapa sodako? Sebenarnya bukan kewajiban dia. Tapi kenapa dia mencari? Karena itulah tadi. Karena bukan kewajiban, akhirnya menjadi sodako. Sehingga dia menutupi kekurangan suaminya di hadapan orang lain. Dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman ya, Bismillahirrahmanirrahim, ya, antum libasul lahunna wa antunna libasul lahum. Jadi perempuan pakaian buat laki-laki, laki-laki pakaian perempuan, saling nutupi aib. Waktu dia lagi kerja kita kan nerima. Walaupun tadi Al-Ustadz udah bilang, duit kamu, duit aku. Duit aku bukan duit kamu. Jadi gitu Bang. Bang jadinya. Jadi gitu jemaah ya, kalau suami kita nyari pekerjaan duit ente duit aneh, tapi duit aneh sendiri. Kalau aneh bagi, sodako namanya, karena nggak kewajiban. Yang kedua, pahalanya adalah pahala silaturahim. Jadi kita menjaga kehormatan suami juga di hadapan keluarga-keluarga. Kalau kita redo, besar pahalanya. Bahkan dalam salah satu hadis, Bu, kita kan kalau suami misalnya nggak kerja, kita suka ngomel nggak sih? Walaupun tadi Ustadz bilang kita diam, kan diamnya dia marah. Kalau pengen marah, entah dibilang durhaka, nggak marah tapinya rese. Jadi perempuan tuh serba salah Bang. Iya, ngomel dibilang durhaka kamu, nggak ngomel batin, ya kan? Akhirnya apa? Ya udahlah, gitu kan ya. Karena sering ngomel, kita ketika mencari misalnya seorang wanita mencari nafkah, itu mendapatkan pahala ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Asalkan jangan sambil kerja ngomel, kagak enak juga. Dalam hadis Bukhari dinyatakan, ada satu dosa yang tidak bisa diampuni dengan ibadah apapun. Maka sahabat bertanya, dosa apa itu ya Rasul? Ya, dosa yang tidak disebutkan tapi itu dapat dihapus hanya dengan bekerja mencari nafkah. Dan keren lagi nih ya, Bu, Bunda, jangan bengong gitu dong. Saya mau dikece dari sononya. Eksis ya. Dan ternyata dalam salah satu hadis Nabi ya, pemirsa yang dirahmati Allah, man sa'a li walidayhi fahuwa fi sabilillah, wa man sa'a li nafsihi fahuwa fi sabilillah, wa man sa'a li iyalihi fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang bekerja mencari nafkah untuk keluarganya, suaminya, anaknya, bahkan orang tuanya, ya kan, dia berada di jalan Allah. Kemudian mencari nafkah biar ada harga diri, ya kan, masa dulunya nggak kerja, malu Bo, malu. maka dia berada di jalan Allah. Dan berasa bekerja untuk
tanggungannya dia juga di jalan Allah. Jadi kerja nih Bang nih, pahalanya gede. Wih, Masya Allah tuh buat perempuan-perempuan yang suka protes ya Ustazah Lulung ya. Kadang-kadang banyak perempuan yang protes, laki gue enak banget gak kerja, gue yang kerja terus. itu. Tapi kalau misalnya mau diambil hikmahnya, ternyata sedekah terus-terus tiap hari itu. Kalau kita ambil tiba pembelajaran dari atas apa materi kita hari ini, sebenarnya disinilah fungsinya keluarga. Betul. Suami istri saling menutupi. Kadang-kala suami di atas, kadang-kala suami di bawah. Kadang-kala istri di atas, kadang-kadang istri di bawah. Ini ibu-ibu lagi di bawah. Iya. Suaminya lagi di atas, Ustaz lagi di rumah, lagi tidur. Ini Masya Allah nih ya, buat jamaah yang ada di studio dan juga jamaah yang di rumah yang masih penasaran, kira-kira apa nih yang sebaiknya dilakukan oleh istri ketika sang suami tidak memberikan nafkah kepada dirinya dan juga anak-anaknya, dan bagaimana caranya agar menjadi suami yang bisa melaksanakan kewajiban, terutama dalam hal menafkahi istri dan keluarganya, akan dijelaskan sesaat lagi oleh Ustazah Lulung dan juga Ustadz Evi Effendi. Jadi tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa Islam Indah yang dirahmati Allah. Jadi apa sih yang sebaiknya dilakukan oleh seorang istri ketika sang suami tidak lagi memberikan nafkah kepada dirinya dan juga anak-anaknya? Ayo Bu, gimana yang Ibu lakuin ketika suami udah gak kerja dan gak memberikan nafkah lagi? Bu, mau ngapain Bu? Apa Ibu mau tidur-tiduran? Apa mau berdoa sepanjang masa ya Allah gitu? Atau harus bergerak? Jadi harus bergerak karena life must go on. Hidup itu harus dijalani. Apapun yang terjadi ya kita harus jalani. Jadi ketika mungkin kesempatan bekerja itu Allah kasih kepada diri kita sebagai istri, satu, laksanakan langsung. Ikmal, langsung bekerja, jangan bermalas-malasan. Karena apa? Man amila amalan solehan, barang siapa yang beramal soleh, bekerja, mencari nafkah, beribadah dan sebagainya, itu udah pasti linafsihi, pahalanya untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya juga. Jadi don't rich people difficult. Jangan kayak orang susah. Ngerti kan maksudnya? Jadi gak boleh kita merasa susah, karena Allah dengan jadian rezeki sama kita, otomatis kita kudu bergerak. Bukan begitu Pak Ustadz? Ya, jadi yang pertama jangan diem, tapi harus bergerak. Karena air yang diam itu sangat membawa pengaruh yang bau ketimbang air yang mengalir. Itu menurut seorang ulama besar Imam Syafi'i. Jadi kita tuh harus bergerak sebagai istri. Jangan mengeluhkan nasib sama orang lain, curhat ya kan, segala macem. Ngapain curhat? Curhat juga gak bakal dikasih bantuan. Iya enggak? Iya, kalau dia senang sama kita, kalau misalnya dia gak suka, rasain loh. Gitu. Kita angkat kehormatan kita dengan cara bekerja dengan sebaik-baiknya. Bahkan Nabi Daud alaihissalam mengatakan ya, bahwasanya orang bekerja dengan tangannya sendiri itu berarti dia itu pahalanya besar. Bahkan seorang nabi aja kerja dengan membuat baju-baju besi. Nah ibu coba dengan membeli seragam, udah lunas belum? Tenang, kalau kita yang kerja, kita bayar sendiri, kita beli sendiri, ya kan? Duit sendiri. Masalah buat lo, kan gitu. Setelah dia bekerja, kedua, otomatis wastain bila, minta tolong sama Allah, minta juga ridho suami. Jangan mentang-mentang kita bekerja, kita juga belagu. Karena rezeki itu sudah diatur. Ketika suami misalnya dapatnya 5, kita mendapatkan 5, kemudian tiba-tiba ada PHK, pasti Allah atur apa? Tiba-tiba kita dikasih 10, sama kan? Suami kerja 5, kita kerja jadi berapa? Tiba-tiba suami PHK nih Pak Ustadz. Tiba-tiba dilalahnya Allah kasih 10 juga. Sama gak rezekinya? Cuman beda tangannya, begono. Jadi jangan sombong. Yang kedua, ketika seorang istri udah bisa yang namanya memberikan nafkah kepada keluarganya, gak ada rasa sombong. Karena semua adalah karena Allah, bukan karena kepintaran kita. Benar gak?
Man amila amalan fali nafsi wa man asa'a fa alaiha. Barang siapa yang beramal soleh pasti untuk dirinya sendiri. Barang siapa yang beramal buruk, malas-malesan, gak mau kerja, segala macam, ya udah. Mau minta-minta sama orang. Di dalam kitabnya Imam Ghazali, barang siapa yang meminta-minta ya, itu bagaikan orang yang tidak punya muka pada nanti hari kiamat. Jadi jangan ada budaya minta-minta. Pokoknya intinya nih kita ya doain laki kita, amin. Doain anak-anak kita, amin. Biar jadi anak soleh dan soleha. Sama suami kita jadi sakinah mawaddah warahmah. Walaupun suka ngomel-ngomel Pak Ustadz, yang namanya perempuan pagi ngomel sama suaminya, siang keramas. Itu karena panas. Jadi subhanallah ya Bunda, amin ya robbal. Duduk dulu. Gimana? Alhamdulillah. Berlindunglah kepada Allah, khususnya para suami. Allahumma inni a'udzubika min mudhillatil fitnah. Berlindunglah dari fitnah. Fitnah kehidupan, fitnah kematian. Ketika kita tidak bertanggung jawab membawa kehidupan ini. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Diciptakan kematian dan kehidupan, dua-duanya ujian. Siapa yang terbaik amalnya? Keluarga adalah ladang amal untuk kita memperbaiki diri dan meningkatkan kebaikan. Dan memberi nafkah kepada istri pun adalah kebaikan. Maka jadikan ini ladang amal untuk kita membingkai kehidupan di akhirat kelak. Jangan hanya baiti jannati, rumahku surgaku. Kalau ada amalan surga dan nafkah suami kepada istrinya, itu jalan surga baginya. Tapi istri tidak boleh mengeluh dengan apa yang suami beri. Itu hakikatnya pemberian Allah. Di Isra Mi'rajnya Nabi, banyak perempuan yang kemudian ini uritun nar faida aksara ahliha. Aku melihat di fenomena Isra Mi'raj yang Allah berikan kesempatannya, aku melihat kebanyakan perempuan itu menduduki neraka, bukan perempuannya. Nukson dini, sedikit agamanya, yakfurnal asir, kurang bersyukur atas nikmat yang suami berikan kepadanya. Maka kun qani'an takun agnanas, siapapun yang mencukupi apa yang Allah beri, Allah cukupkan dia. Cuma yang jadi persoalan pada kesempatan kali ini, bagaimana suami bergeser nilainya, mestinya memberikan nafkah, ini malah istri yang memberikan nafkah. Ini kedoliman. Maka berlindung kepada Allah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, ya Allah, kami bermohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan wasi'an, rizki yang luas, wa amalan mutaqabbalan, dan amal yang diterima, sehingga semuanya jadi barokah. Maka doa ke pengantin, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga barakallahu laka, laki-laki yang dimaksud. Kalau laki-laki udah mimpinya benar, baraka alaika, nyari rezeki berkah halal, berkah keluarganya. Wa jama'a bainakuma, dan otomatis dikumpulkan keluarga itu fi khair, dalam kebaikan. Maka tidak bisa dipaksakan mencari rezeki asal istri senang dengan cara yang haram. Nanti ini akan jadi bom waktu di akhirnya. Maka berlindung kepada Allah dari fitnah kehidupan, termasuk fitnah rumah tangga. Syakinah, mawadah, warahmah adalah target kita. Syakinah, tenang karena ingat ke Allah. Warahmah, rumah tangga akan saling menyayangi kalau diberikan rezeki dengan cara Allah mencarinya. Karena urusan rezeki ini, fima abnahu wa aina anfaqahu, dari mana ke mana. Hati-hati memberikan rezeki kepada istri. Istri jangan asal terima, juga tanya apik. Jangan asal dinafkahi, karena tidak layak bagi daging yang tumbuh dari barang yang haram kecuali jatah api neraka. Kun pusakum wa ahlikum nar. Yang penting buat ibu-ibu, pesannya sing soleh ya. Kalau suami tidak memberikan nafkah, diskusikan, kasih motivasi dulu, jangan ujung-ujung minta cerai. Ini persoalan nanti ada yang jadi korban, anak. Maka jangan jadi fitnah. Kalau sudah dikasih 2 kali, 3 kali tidak mau termotivasi, ibu mengambil keputusan saja seperti Ummu Salamah berdoa, Allahumma ajirni fi musibati. Karena kalau ibu punya suami tidak mau bekerja, itu musibah. Minta gantinya ke Allah yang lebih baik. Lebih baik punya suami ganteng tapi soleh daripada GGM, ganteng-ganteng mubazir. Ya, ikut makan di rumah kita ya, ikut tidur di rumah kita. Emang kamu siapa? Minta. Kalau punya suami gitu bu, sedekahin bu, ya biar kita ganti Allah dengan yang lebih baik. Maka mudah-mudahan dengan tema kita pagi ini memotivasi siapapun para suaminya untuk lebih mau mencari rezeki sesuai dengan apa yang diharapkan di keluarga kita masing-masing dengan cara Allah. Plus kali plus sama dengan plus. Niatnya karena Allah,
caranya cara Rasulullah, insya Allah barakallah. Masya Allah, tepuk tangan dulu dong buat Ustadz Evi. Masya Allah luar biasa ya, benar-benar hari ini nih, terima kasih banyak buat semuanya nih Pak Ustadz ya. Pak Ustadz mohon maaf sebelumnya nih buat jamaah yang ada di studio dan yang di rumah. Kita mau mengingatkan nih, insya Allah di bulan puasa nanti kita tetap setia menemani semuanya nih. Jadi kalau habis sahur itu baiknya itu jangan langsung tidur Pak Ustadz ya. Jangan langsung tidur, tunggu subuh. Tunggu subuh. Setelah subuh jangan langsung tidur juga. Nonton Islam Tindak sambil nunggu waktu duha. Masya Allah. Nanti setelah duha baru tidur. Luar biasa, karena pahala di bulan puasa nanti ini dilipat gandakan apa yang kita ibadah-ibadah sunnah jadi pahalanya pahala wajib, insya Allah, amin ya Bu ya. Ini Masya Allah luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Baru saja kita mendengarkan tausiah disampaikan oleh para narasumber. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini menjadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Intan, terima kasih banyak udah hadir di Islam itu Indah. Boleh sama-sama ke depan, Intan maju. Terima kasih banyak buat Ustadz Evi, Ustadz Zalulung. Terima kasih banyak buat jamaah semua yang dari Bekasi, yang dari Tegal, yang dari mana pula Bu? Dari Bandung. Tepuk tangan dulu buat semuanya. Buat jamaah yang di rumah jangan lupa saksikan terus Islam itu Indah setiap hari hanya di Trans TV. Akhirnya saya Fadli mundur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.